A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairan huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia nikmat begitu besar kita rasakan sampai detik ini. Nikmat Allah yang terbesar, nikmat iman dan Islam, alhamdulillah saat ini masih kita rasakan, dan kita mohon kepada Allah dua nikmat ini terjaga sampai akhir hayat kita sehingga kita nanti bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang meniti jalan beliau dengan baik sampai hari akhir kelak. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, jumpa kembali di pembelajaran kajian dua pekanan, khususnya di kajian fikih dengan kitab Al-Fiqhul Muyassaru fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Insyaallah kita lanjutkan kembali. Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, yang kita bahas di pertemuan yang lalu dan akan kita lanjutkan saat ini masih membahas tentang ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, yaitu ibadah haji. Dan kebetulan kita sedang di bulan haji. Bulan apa ini, Pak? Bulan Mei. Oh, bukan ya, bukan itu. Iya, Mei benar. Tanggal 10 ya, tanggal 10 Mei, tapi hijriahnya kita masuk di bulan Dzulqa'dah sekitar tanggal 11 atau kurang lebih itu. Insya Allah ini termasuk bulan haji plus bulan haram. Bulan haji plus bulan haram. Maksudnya gimana? Bulan haram itu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bernilai lebih pahalanya. Tapi di sisi lain kejelekan-kejelekan dosa yang kita lakukan pun hati-hati, juga dihimbau supaya jangan dilakukan karena bernilai lebih pula dibandingkan bulan yang lain. Bulan haji maksudnya gimana? Insya Allah saudara-saudara kita kaum muslimin, bulan ini nanti mungkin beberapa hari lagi akan mulai berangkat kloter pertama demi kloter berikutnya dan seterusnya, menuju tempat yang istimewa, tempat yang mungkin jadi angan-angan kita. Mungkin sebagian dari kita nggak membayangkan bisa menginjakkan kaki di sana, tapi Bismillah dengan niat yang ikhlas, tulus ingin ke sana sambil diusahakan ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah kaki kita menuju dua tanah haram, masjid di Makkah dan Madinah. Amin, Allahumma amin. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi pembahasan kita ini insyaallah ya sedikit mengobati rindu kita bagi yang enggak berangkat ke sana, maka kita pelajari hukum seputar haji untuk persiapan. Kita masuk ke bab yang kedua di Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah fi Arkanil Haji wa wajibatuhu, rukun-rukun haji dan juga kewajiban-kewajibannya.
Jadi telah berlalu pembahasan sebelumnya Bapak Ibu sekalian tentang pendahuluan ya. Apa itu definisi haji, hukum haji, keutamaannya, apakah haji wajib tiap tahun, hukum umrah bagaimana, mikot haji, di mana saja tempatnya, itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita bahas di sini tentang rukun haji, kemudian wajib haji, kemudian nanti disempurnakan dengan sunnah-sunnah dalam haji. Langsung saja Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, mas'alatul ula fi arkanil hajj, tentang rukun-rukun haji. Arkanul haji arba'atun, 4 saja Bapak Ibu sekalian. 4 inilah yang jangan sampai enggak dilakukan, karena ini namanya rukun. Rukun itu harus dilakukan semuanya. 1 enggak dilakukan gara-gara sengaja meninggalkan atau lupa, enggak bisa diganti dengan dam, enggak bisa. Alias hajinya enggak sah. Alias hajinya enggak sah, dia wajib mengulang haji di kesempatan berikutnya. Sayang, Pak. Jadi 4 ini harus jadi perhatian utama kita, lakukan dengan baik. Apa itu yang pertama? Al-ihram. Rukun haji yang pertama Bapak Ibu sekalian, al-ihram. Wa huwa niyatul haji wa qasduhu. Ihram adalah niat untuk haji. Karena haji ini sebuah ibadah, tidak sah ibadah itu dengan kesepakatan kaum muslimin, tidak sah ibadah itu kecuali ada niat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal ibadah itu tergantung niatnya. Hukum asal niat itu tempatnya di hati, lakin khusus Bapak Ibu sekalian di ibadah haji dan umrah, al-afdalu fil haji an-nutqu biha muayyinan an-nusuk alladhi nawahu. Afdalnya ketika haji dan umrah ini niatnya diucapkan untuk menentukan jenis ibadah mana yang kita pilih. Soalnya nanti ada beberapa pilihan haji itu, Pak. Seorang itu ada haji namanya haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji kiron. Kalau enggak dia umrah enggak pakai haji-hajian. Ini harus dibedakan. Salah satu pembedanya yaitu dengan niat ihram ini. Jadi ihram itu Bapak Ibu sekalian niat. Jadi bukan pakai baju itu nanti masuk ke sunnah saja. Maaf, itu nanti masuk ke sunnah memakai baju ihram itu. Yang warna putih-putih itu. Intinya nanti enggak boleh ada jahitan, wajib. Kalau warnanya nanti sunnahnya putih ya. Ini Bapak Ibu sekalian, niat ini hukumnya rukun, harus dilakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, al-wuqufu bi Arafah. Rukun haji yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Wa huwa ruknun bil ijma', dan ini termasuk rukun, wajib dikerjakan sesuai kesepakatan. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Pokok utama ibadah haji ya di Arafah. Jadi di rangkaian ibadah haji Bapak Ibu sekalian, sejak mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12 nanti rempal jumroh itu, pokok utama haji itu kata Nabi di hadis ini, intinya di Arafah ini. Di Arafah ini wukufnya waktunya panjang. Waktunya panjang wukuf itu, mimba di zawal, dari sejak tergelincir matahari waktu duhur itu masuk ke Arafah. Sampai kapan boleh wukuf itu? Sampai terbit fajar di hari berikutnya. Jadi bagi yang telat ya, kalau kita nggak bayangkan ya telat ya. Kalau dulu mungkin perjalanannya banyak hambatan, pakai kendaraan yang kadang macet itu, capek, harus istirahat dulu, yaitu onta. Maka terkadang nyampenya ke sana itu sudah pada pergi. Misalkan gini Bapak Ibu sekalian, seorang wukuf di Arafah itu mulai masuk jam 12 siang. Kemudian nanti keluar maghrib. Jadi ketika maghrib selesai itu sepi Arafah. Tapi bagi yang belum wukuf, dia masih bisa untuk wukuf ketika datang di sana malam hari, sejenak saja langsung keluar. Yang penting ada wukuf, berdiam di Arafah.
Nah, ini waktunya longgar ya, dari sejak tergelincir matahari sampai terbit fajar, yaitu waktu subuh di keesokan harinya tanggal 10 itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, rukun haji adalah tawaful ziarah. Tawaf ziarah atau dinamakan pula tawaful ifadah. Tawaf ifadah atau dinamakan juga tawaful fardi, tawaf wajib. Nah, ini. Jadi ada beberapa macam penamaan tawaf ini ya, atau orang nyebutnya tawaf untuk haji, tawaf wajib, tawaf ifadah, tawaf ziarah. Ini hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq." Kemudian hendaklah mereka menyelesaikan urusannya dan memenuhi nadar-nadar mereka, dan hendaklah mereka tawaf di Baitil Atiq, rumah yang kuno. Jadi sebutan Ka'bah itu selain Baitullah nggih, rumahnya Allah, punya nama juga Baitul Atiq, rumah yang kuno. Karena Ka'bah ini ada sejak kapan? Dibangun di zamannya Nabi Ibrahim ya. Nah, jadi lama banget, kuno. Kita lihat bangunan-bangunan peninggalan Belanda itu aja kita sudah menganggap itu ya kuno ya, antik ya, apalagi yang sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah, ini sebutan Ka'bah, Baitul Atiq. Ini yang ketiga, tawaf. Tawaf berapa kali putaran Bapak Ibu sekalian? Boleh muter sesukanya? Muternya searah jarum jam atau berlawanan? Atau boleh bebas, kadang sana kadang sini. Ini ya nanti insya Allah akan dibahas ini. Atau tawafnya menghadap Ka'bah, jadi kayak muteri gitu, kayak miring, jalannya miring-miring gitu, atau tetap jalan lurus. Nanti akan kita pelajari di sifat haji berikutnya insya Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir, rukun haji Bapak-Ibu sekalian, as-sa'yu, sa'i baina Safa wal Marwah, dari Bukit Safa menuju Marwah, dan ini rukun. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma atamallahu al-hajja mri'in wala umratihi lam yatuf baina Safa wal Marwah." Allah tidak menyanggap sempurna haji seseorang dan umrah seseorang sampai ia berkeliling antara Safa dan Marwah. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Is'au fa innallaha kataba 'alaikumus sa'ya." Sa'ilah, berjalanlah antara Safa dan Marwah, karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian untuk sa'i. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, 4 saja rukunnya wajib dilakukan. Yang pertama ihram, niat. Niatnya nanti salah satu contohnya kalau mau haji kiron ya, digabung niat haji dan umrah bareng itu, labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Kalau tamattu berarti umrah dulu kan ya, labbaik Allahumma umratan. Kalau nanti pas tanggal 8 baru ihram lagi, labbaik Allahumma hajjan. Kalau yang haji tok ya labbaik Allahumma hajjan. Kalau umrah tok berarti labbaik Allahumma umratan. Kemudian yang kedua, wukuf di Arafah. Tempatnya sudah ada batas-batasannya gitu, nggak boleh keluar. Bebas mana, pojok sana, pojok sini, atau di tempat yang dahulu Nabi wukuf, tapi biasanya rame di sana. Mending daripada untel-untelan banyak orang di sana, ke tempat yang lain yang sepi. Yang penting masih di batas Arafah. Kemudian yang ketiga, tawaf Ka'bah 7 kali. Kemudian setelah itu sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali juga. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, rukun haji. Konsekuensi rukun ini Bapak Ibu sekalian wajib dikerjakan. Tidak boleh sengaja ditinggalkan atau lupa. Kalau lupa harus segera disusulkan kalau bisa. Kalau bisa langsung disusulkan. Kalau nggak bisa alias satu saja nggak dikerjakan, ya sudah hajinya tidak sah. Kemudian yang berikutnya wajibatul hajj, kewajiban haji.
Ini kalau kewajiban Bapak Ibu sekalian, bedanya dengan rukun ya. Ini tetap sama, wajib untuk dilakukan. Tapi kalau lupa alias atau sengaja nggak dikerjakan, itu hajinya tetap sah. Tapi dia harus bayar apa Bapak? Membayar dam, menyembelih seekor kambing sebagai ya tebusan gara-gara pelanggaran ini. Apa saja wajib haji? Oh, ada berapa ini ya? 1, 2, 7 Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak terlalu banyak, insya Allah masih bisa lah dibayangkan. Kalau bisa dihafalkan ya dihafalkan. Kalau nggak bisa dibayangkan dulu aja. Yang pertama, al-ihram minal miqat al-mu'tabar lahu syar'an. Ihramnya. Jadi kalau tadi kaitannya dengan rukun yang pertama ihram, niat. Lah ihram ini wajibnya dilakukan dari miqat yang dianggap sah secara syar'i, seperti yang kita jelaskan kemarin. Bagi penduduk yang menuju Mekah lewat jalur sini ada miqat di sebelah sini, yang jalur sini ada miqat sebelah sini. Dari arah Madinah ada miqat sebelah sini, dari arah Yaman ada miqat sebelah sini. Harus ihramnya dari miqat. Nah, ini kalau di Indonesia mungkin yang pernah umrah atau haji, itu miqatnya pas di mana Bapak Ibu sekalian? Pas di bandara atau pas di atas pesawat? Ihramnya pas di atas pesawat. Sebagian orang menunda ihramnya pas sampai di bandara internasional Jeddah itu. Nah, itu termasuk kesalahan. Ini lewat. Kewajiban dia lewat. Melanggar itu, dia harus nyembelih. Tapi kalau mau tidak menyembelih alias miqatnya pas, ihramnya pas di miqat, maka pas di atas pesawat itu, pesawat yang melewati daerah miqat harus segera untuk ihram. Labbaik Allahumma umratan. Udah gitu aja. Adapun pakaiannya itu bisa ditunda nanti atau sebelumnya sudah dipakai duluan di bandara keberangkatan. Ini yang pertama. Yang kedua, al-wuqufu bi Arafah ila lail liman ataha naharon. Bi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam waqafa ila al-maghrib kama sayati fi sifati hajjatihi. Wa qala khudhu anni manasikakum. Wajib yang kedua Bapak Ibu sekalian, wukuf itu, kalau yang pertama tadi rukun harus wukuf, kalau ini wukufnya harus sampai malam. Bagi yang datang ke Arafah siang hari. Bagi yang sempat datang di Arafah tepat waktu, dia nanti akan mengalami sholat di Masjid Namirah kalau nggak salah ya. Masjid Namirah. Di situ nanti sholat duhur plus asar di jamak, ada khutbah juga sama imam yang sudah ditentukan sana. Setelah itu masuk bareng-bareng ke Arafah. Nah, itu yang bagi datang ke Arafah siang hari, wajib di situ terus. Sampai malam, yaitu maghrib. Sampai maghrib. Ini wajib. Tapi bagi yang sudah terlambat, tadi terkendala kendaraan macet atau apa, sampai situ ternyata sudah malam, wukufnya sebentar saja, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, wajib berikutnya Bapak Ibu sekalian, ma'al mabitu bi Muzdalifah lailatan nahri ila muntasafil lail. In wafaha qablahu. Nifi'nihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Yang ketiga, wajib haji Bapak Ibu sekalian, kalau urutannya ya. Kalau tadi ihram, kemudian habis itu wukuf, setelah itu nanti keluar dari Arafah malam hari, itu berikutnya nanti menuju ke satu tempat namanya Musdalifah, jalan kaki itu, biasanya jalan kaki. Kalau nanti ada kendaraan bagi yang membutuhkan, mungkin yang sepuh, ya antri. Tapi biasanya pada jalan kaki. Lah di situ di Musdalifah harus al-mabit, menginap atau bermalam. Sampai kapan batasnya? Enggak usah sampai subuh, cuman sampai pertengahan malam saja wajibnya.
cuma sampai pertengahan malam saja, sekitar jam 12-an, Wallahu ta'ala alam. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-mabitu bimina layali ayyam tasyrik. Wajib berikutnya Bapak Ibu sekalian, menginap di Mina. Jadi nanti kita akan ketemu beberapa nama kota Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti datang pertama kali ke sana ke bandara itu kayaknya namanya bandaranya King Abdul Aziz ya. Jeddah ya. Bandara Jeddah itu. Setelah itu nanti berangkat enggak ke Madinah lah, langsung ke Mekah. Kemudian nanti kita kenal kota dekat Mekah itu namanya Mina. Bagi yang berminat tanggal 8 ke Mina hari Tarwiyah, boleh silahkan, tapi enggak difasilitasi negara. Soalnya negara cuman langsung mengantarkan jemaah haji langsung ke Arafah di tanggal 9-nya. Kemudian ada tadi Mina, Arafah, setelah itu Musdalifah, nanti ada Mina lagi. Nah, di Mina berikutnya ini nginep di sana untuk besok paginya melempar jumrah itu harus bermalam di sana. Hukumnya wajib bermalam di Mina di malam hari tasyrik. Kemudian yang kelima, ramyul jamarati murattaban. Wajib haji berikutnya melempar jumrah secara urut. Nanti jumrah itu kayak kolam Bapak Ibu sekalian, kolam di tengahnya ada tiang untuk menjaga biar lemparan kerikilnya enggak nembus ke sana, enggak masuk jadinya. Jadi ini sebagai tataan gitu aja biar kena situ kemudian jatuh ke kolam. Ini ada 3 jumlahnya jamarat ini, maka dilempar nanti urut yang kecil, yang sedang sama yang gede, atau sebutannya ya sugro, wusto, kubro, atau ini kubro ini asobah namanya. Jumrah akobah yang gede itu namanya akobah. Urut ini wajib. Nanti kalau enggak urut, ini berarti melanggar kewajiban ini. Lemparnya urut. Wah, sana rame tat. Masih pada di jumrah yang pertama semua. Tak yang sini dulu sepi. Enggak boleh. Harus urut sana dulu. Kemudian yang keenam, al-halqu au taksir. Mencukur habis rambut kepalanya. Oke. Atau memendekkan. Ini hukumnya wajib. Tapi enggak sampai rukun ya. Ini wajib saja. Jadi dipotong habis rambutnya bapak sekalian. Kalau ibu jangan ya. Ibu kalau enggak ada rambutnya pripun, Bu? Medeni ya Bu ya. Nanti bapak-bapaknya di rumah takut ya, iki sapa iki. Karena rambut bagi perempuan itu mahkota. Ketika haji ini pun kalau dipotong enggak sampai habis seperti bapak-bapak, cuman dipotong segini tak Pak, 1 ruas jari gini tak. Ibu-ibunya nggih. Kalau bapaknya ada 2 pilihan, dipotong habis sampai dikerok gitu, celing gitu. Nanti bisa kinclong gitu Pak. Kayak yang baru dihukum itu. Ya baru dihukum itu. Atau dipendekkan tapi harus kepotong semua. Enggak boleh depan tok, enggak boleh belakang tok, tapi harus kepotong semua tipis gitu. Ada 2 pilihan. Ini hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Ta'ala, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Dan orang-orang yang haji itu memendekkan atau mencukur kepala-kepala mereka, rambut di kepala mereka, dan memendekkannya. Dan juga ini berdasarkan perintah dan juga perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wajib hukumnya mencukur atau memendekkan rambut. Hukumnya wajib. Gak boleh di skip, nekat gak potong rambut, mungkin sayang atau gimana. Membayar dia dam. Kemudian yang ketujuh, tawaful wada.
tawaf perpisahan ini hukumnya wajib li ghairil haidhi wan nufasa, bagi selain perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, umiran nasu an yakunu akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khaffafa 'anil mar'atil haid. Bahwasanya Nabi memerintahkan manusia untuk kesempatan terakhir dia di Mekah berpisah dengan Ka'bah itu tawaf terlebih dahulu. Jadi sebelum berangkat pindah ke Madinah biasanya jadi nggak langsung pulang juga itu. Jadi kegiatan di Mekah sudah selesai ketika tasyrik itu, sudah nggak ada lempar jumroh lagi ketika tasyrik terakhir. Nah itu jamaah haji nanti pindah ke Madinah untuk menunggu kepulangan kloter per kloter. Nah itu sebelum berangkat ke sana, di hari itu juga dia nanti ke Madinah, maka di situ dia tawaf wada, tawaf perpisahan, muteri Ka'bah 7 kali. Nggak pakai sa'i, nggak ada pakai sa'i, cuman tawaf saja. Ini Bapak-Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, konsekuensinya faman taraka wajiban min hadhil wajibati amidan aw nasihan jabarahu bidamin wa sahha hajjuhu. Barang siapa meninggalkan kewajiban ini dengan sengaja, emang nggak dilakukan, sengaja Pak, ada yang sengaja, ada. Salah satunya yang saya tahu sengaja meninggalkan kewajiban haji ini, dia melanggar. Salah satunya ini ya, petugas haji. Petugas haji kan tugasnya menemani jamaah haji, entah jadi kesehatan, entah jadi pembimbing atau apa. Lah itu nggak boleh disambi untuk haji. Maksudnya bajunya nggak boleh ganti baju ihram itu, bajunya nggak boleh ganti. Nah, akhirnya pakai berjahit nanti, akhirnya melanggar mahdhuratil ihram, larangan-larangan ketika ihram pakai baju yang berjahit. Nah, dia nanti melanggar emang, tapi demi bisa haji curi-curi waktu tetap pakai baju dinas seperti biasa, tapi nanti bayar dam. Sengaja dia meninggalkannya karena kondisi. Sayang ya Pak, jadi petugas haji sudah ke sana cuman delok itu kesempatan haji bisa, asal ya itu diperhatikan, tugas utamanya jangan dilupakan. Wallahu ta'ala alam. Sengaja atau lupa maka bisa ditembel dengan dam, bayar menyembelih seekor kambing, wasoha hajuhu, dan hajinya sah. Ini berdasarkan hadis yang tetap dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu fal yurqi daman. Barang siapa lupa dari nusuknya, manasik hajinya sesuatu hal, atau sengaja meninggalkannya, jadi lupa atau sengaja, fal yurqi daman, maka hendaklah menumpahkan darah. Hadis riwayat Daruqutni, Baihaqi. Kemudian Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih di dalam Al-Irwa. Ini Bapak-Ibu sekalian, bagian yang kedua, wajib haji. Kalau boleh saya ulangi ya, ihram dari tempat yang sudah ditentukan. Wukuf di Arafah sampai malam bagi yang datang ke Arafah siang hari. Kemudian mabit bermalam di Muzdalifah sampai pertengahan malam, menginap di Mina di malam-malam, lempar jumroh hari tasyrik, kemudian melempar jumrohnya urut, kemudian setelah itu cukur rambut atau dipendekkan, yang terakhir tawaf wada, tawaf perpisahan bagi perempuan yang tidak haid. Bagi perempuan yang haid, rombongan sudah mau pulang meninggalkan sana, akhirnya nggak bisa tawaf kan ya, maka nggak ada masalah, gugur kewajibannya tawaf wada ini, gugur kewajiban tawaf wada ini, dan nggak perlu nyembelih dam karena sedang ada halangan. Kemudian yang terakhir Bapak-Ibu sekalian, wa ma siwa ma dzukira minal a'mali fa huwa sunnah. Maka selain
amalan yang disebutkan tadi, rukun yang jumlahnya 4, kewajiban yang jumlahnya 7, maka itu semuanya sunnah. Semuanya sunnah. Dilakukan, alhamdulillah dapat pahala, jadi lebih sempurna. Tidak dilakukan, tidak mengapa. Yang pertama, sunnah haji itu al-iktisalu lil ihram wa tatayub wa labsu thawbaini abyadaini. Mandi ketika ihram, kemudian memakai parfum dan memakai baju dua yang berwarna putih. Dua helai baju yang berwarna putih. Ini untuk yang bapak-bapak. Bagi ibu-ibu pakai kayak gitu juga mboten? Enggak nggih. Bagi ibu-ibu tetap pakai baju biasanya. Seperti biasanya yang dipakai. Warnanya enggak mesti putih juga. Hitam boleh, coklat boleh, enggak ada masalah. Ini hanya sunnah saja. Tapi bagi bapak-bapak memakai dua baju yang putih. Bawahan untuk sarung ini. Kemudian nanti biasanya ada setut ikat pinggangnya, gendra motrok jari ini Pak. Kemudian yang kedua yang diselimpangan gini tok. Nanti terkadang ditutupkan pundaknya satu, terkadang ditutupkan dua. Nah, gitu. Nanti ada momen-momen itu. Selendangnya ini nutupi kedua bahu, sama kadang dibuka satu bahunya ketika tawaf itu. Kemudian yang sunnah yang kedua, tadi masih di pertama ya, mandi pakai parfum. Pakai parfumnya di badan nggih. Di badan pas habis mandi itu handuan, kemudian pakai parfum, kemudian pakai baju ihram. Adapun baju ihramnya enggak boleh dikasih parfum. Dikasih parfum gitu enggak boleh. Itu nanti termasuk larangan di sini. Itu larangan ketika ihram ada itu memakai parfum di baju. Nah, itu nanti ada. Kemudian yang kedua, taklimul adhafir, memotong kuku, sunnah juga ini. Dan wa akhdhu sya'ril anah wal ibdi wa qashu syarib wa ma yulzamu akhdhuhu. Memotong kuku, memotong bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, kemudian memendekkan kumis dan yang perlu dibersihkan. Jadi ketika mandi handuan pakai parfum, sebelum pakai baju ihramnya semuanya dipotong-potongi biar ketika pas ibadah ini enggak membawa kotoran, jadi dalamnya bersih, luarnya bersih, dalamnya nanti insya Allah akan ikut bersih juga untuk ibadah haji selanjutnya. Kemudian ketiga, tawaful qudum lil mufrad wal qarin. Tawaf kudum itu Bapak sekalian, tawaf ketika datang pertama kali ke Makkah, tawaf kedatangan ya. Kalau tadi tawaf wada, tawaf perpisahan mau pergi meninggalkan Makkah, tawaf kudum ini hukumnya sunnah. Seorang datang ke Makkah langsung tawaf. Nah, pertama kali di situ langsung tawaf, namanya tawaf kudum, tawaf kedatangan. Ini berlaku untuk seorang yang hajinya mufrad sama qiron. Haji mufrad itu haji tok. Kesana pengen haji tok. Haji qiron ini haji dua, niatnya dua, amalannya satu. Niatnya haji sama umroh bareng, jadi dia sebutkan di niat itu dua, labbaik Allahumma hajjan wa umrotan, tapi tawafnya sekali, sa'inya sekali. Ini namanya haji qiron. Itu nanti disunahkan untuk tawaf kudum. Kemudian haji yang satu lagi enggak disebutkan di sini, enggak ada sunnah tawaf kudum, yaitu haji yang dilakukan ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang Indonesia ke sana. Namanya haji apa, Bapak, Ibu? Haji tamattu. Itu enggak ada tawaf kudum, karena ketika mereka datang pertama kali ke sana langsung umroh. Tawaf umroh itu nanti langsung tawaf untuk umroh, sa'i, cukur, kemudian ganti baju biasa. Nunggu tanggal 8 Dzulhijjah baru pakai ihram lagi, niat lagi, kemudian haji. Kalau enggak ke Mina langsung ke Arafah di tanggal 9-nya. Jadi itu Bapak-Ibu sekalian, tawaf kudum ini sunnah bagi seorang yang haji mufrad sama haji qiron.
Emang ada yang hajinya mufrad sama kiron? Bisa jadi ada. Tapi kalau disuruh milih Bapak Ibu sekalian, milih haji yang tamattu ya, kata Nabi SAW. Kalau kalian haji, pilihlah haji tamattu karena pahalanya lebih banyak dari yang lain. Umroh dikerjakan sendiri, niatnya, tawafnya, sa'inya. Nanti haji niat lagi, tawaf lagi, sa'i lagi, dan seterusnya. Jadi 2 amalan, 2 niat. Ini lebih banyak dibandingkan 2 jenis haji yang lain. Tapi ternyata Nabi kita meskipun memotivasi untuk kita haji tamattu, ternyata haji Nabi dahulu yang sekali seumur hidup beliau namanya haji wada, beliau ternyata hajinya haji kiron, Bapak Ibu sekalian. Haji Nabi dahulu beliau hajinya jenis kiron. Sahabat yang lain tamattu, beliau kiron. Beliau jenisnya haji yang kiron, ada sebabnya, yaitu karena beliau ketika berangkat haji dari Madinah menuju Mekah, beliau sudah membawa sembelihannya yang nanti akan disembelih tanggal 10 Dzulhijjah itu. Lah bagi seseorang yang berangkat ke sana sudah membawa sembelihan, enggak beli di sana ya. Enggak beli hewan hadyu sembelihan di sana, hewan korban di sana, sudah membawa dari rumah. Ini enggak bisa haji tamattu alias bolehnya kiron. Bolehnya kiron saja. Wallahu ta'ala. Jadi ada sebab ya kenapa Nabi hajinya kiron padahal beliau memotivasi orang-orang untuk hajinya tamattu. Kemudian yang berikutnya sunnah ar-ramlu fi salatatil asywatil ula fi tawafil qudum. Ar-ramlu itu berjalan sedikit cepat, langkahnya dipendek-pendekin di 3 putaran pertama tawaf kudum. Jadi seharusnya tawaf itu biasa jalannya biasa saja, toh di situ juga ramai kan. Tapi ada sunnah di sana untuk romlu, berjalan agak sedikit kayak berlari di 3 putaran pertama. Ini sunnah saja, tapi kalau bisa dilakukan, kalau longgar ya. Tapi kalau rame nggak bisa melangkah kecuali cuman jalan, ya sudah jalan saja karena lokasi kondisi ya tawaf sedang rame. Kemudian yang keempat al-ittiba fi tawafil qudum. Ini ittiba itu memakai selempang baju untuk yang laki-laki tadi Bapak Ibu sekalian, selendangnya itu cuman menutupi yang dibuka yang mana? Kanan atau kiri Bapak Ibu sekalian? An yaj'ala wastar ridai tahta atiqihil aiman. Menjadikan pertengahan selendangnya itu berada di pundaknya sebelah kanan. Jadi pundaknya sebelah kanan tertutupi selendang, pundaknya sebelah kiri terbuka. Nah, pundaknya sebelah kiri ini terbuka. Jadi diselempangkan ke sebelah kanan gini, pundaknya tertutupi selendang, pundak kiri terbuka. Ini dilakukan ketika tawaf kudum saja, tawaf pas kedatangan itu saja. Jadi enggak semua tawaf, wallahu ta'ala alam. Kalau yang tadi jemaah haji Indonesia haji tamattu tentu enggak melakukan ini karena enggak ada tawaf kudum untuk haji tamattu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang keenam sunnah juga al-mabitu bi Mina lailata Arafah. Bermalam di Mina di malam Arafah, yaitu tanggal 8 pas hari tarwiyah disunahkan jamaah haji untuk bermalam di Mina. Melakukan 5 sholat di sana, subuh, duhur, asar, maghrib, isya di waktunya, tidak enggak dikosor, enggak dijamak. Kemudian nanti di pagi harinya OTW langsung ke Arafah. Nanti pagi kan itu ya, datang ke Arafah agak siang, nanti nunggu duhur baru masuk ke Arafah. Itu jamaah haji Indonesia enggak bisa ini. Jamaah haji Indonesia tidak bisa melakukan sunnah di hari tarwiyah ini, menginap di Mina enggak bisa. Karena tidak difasilitasi dari pemerintah. Soalnya jemaah haji itu Indonesia ribuan ya. Padahal ini cuma sunnah. Nanti harusnya diakan tenda di Mina untuk jemaah haji makan di sana.
ini merepotkan, perlu biaya lebih. Maka untuk meringkas, toh ini juga sunnah, pemerintah Indonesia tidak mengadakan mabit bermalam di Mina di tanggal 8 ini. Tapi bagi beberapa kelompok orang yang pengen ke sana sendiri, rombongan, boleh izin ke ketua rombongan, Pak, ini saya berombongan 5 orang atau 10 orang, tanggal 8 ini mau ke Mina. Nanti dari Mina kami langsung OTW ke Arafah. Izin dulu. Itu nanti ditanggung sendiri. Nginepnya, makannya dan seterusnya ditanggung sendiri di Mina sana. Wallahu ta'ala alam. Ini sunnah. Kemudian yang terakhir, talbiyah ya. Dari sejak ihram sampai melempar jumrah akobah tanggal 10 Dzulhijjah. Talbiyah itu ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini diucapkan terus sejak ihram untuk haji tanggal 8 itu sampai tanggal 10 lempar jumrah akobah yang gede satu itu baru berhenti talbiyahnya. Kemudian yang ke-6 yang ke-8 jamak sholat maghrib dan isya ketika di Musdalifah. Jadi keluar dari Arafah tadi maghrib tuh, itu belum sholat maghrib. Jalan sampai ke Musdalifah itu biasanya isya. Nah di jamak di sana jamak takhir. Sholat maghrib isya kemudian istirahat tidur. Di jamak di sana. Hukumnya sunnah. Kemudian yang ke-9 al-wuqufu bi Musdalifah inda masy'aril haram minal fajri ila syuruqi in tayassara. Tetap di Musdalifah sampai pagi harinya. Kalau tadi cuma sampai wajibnya sampai pertengahan malam, langsung OTW ke Mina biar enggak desak-desaan, tapi sunahnya sampai subuh baru berangkat ke Mekah untuk mengamalkan amalan-amalan di tanggal 10 Dzulhijjah. Wallahu ta'ala alam. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah. Jadi kalau boleh kita kasih gambaran mudah nggih. Apalkan yang 4 rukun ini saja. Ihram, wukuf di Arafah, tawaf haji, kemudian sa'i haji. Kemudian yang wajib tadi 7. Selain itu maka dia hukumnya sunnah. Faedahnya apa? Ketika kita ketahui, loh kok kamu enggak ini Pak? Kok kamu enggak ini Bu? Wah, lupai bayar denda enggak? Ini cuma sunnah. Jadi enggak perlu bayar dam. Jadi kita enggak bingung ketika di sana sudah punya ilmunya terlebih dahulu. Tapi kalau kita melanggar yang harus bayar dam ya harus jujur. Bayar di sana. Jangan pura-pura enggak ngelanggar. Jadi harus jujur juga. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini Bapak-Ibu sekalian. Berikutnya untuk lebih jelasnya insya Allah akan kita bahas sifat-sifat haji dan umroh ya. Jadi ada gambaran nanti kita mungkin kopikan biar ada dipegang selembar kertas itu rute seorang haji itu kemana dulu petanya. Insya Allah akan kita usahakan untuk dibagikan. Mungkin ini sudah cukup ya, sudah adzan, tidak ada sesi pertanyaan, maaf. Kita akhiri pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.